kan di filmnya ada Oh, udah mulai. dan tadi Ada juga tuh. itu juga ada Oke, oke. jajanan ya, jangan sampai kamu dijajah gitu. Apakah ada terkait dengan gender? Nggak ada sih kalau yang aku lihat, memang kita memang pure tentang si film cerita ini, tapi memang ada karakter Arum yang mengalami sebuah, pasti ada bumbu-bumbu dramanya. Nah itu nggak bisa kita ceritain karena memang itu harus ditonton di film. Yang mau diangkat sebenarnya persahabatan Persahabatan, kita sih, benar. kita mengalami kejadian-kejadian di Lembayung Nggak boleh Lembayung ini, terus Di atas kita dan kamera, Arum Kak. saling apa ya, nge-backup satu sama lain lah. Kalau sendiri nih Kak, di dalam filmnya itu kan terlihat sangat serem ya. Itu gimana sih buat dapetin acting sebagus itu? Sering kesurupan aja ya. Iya, menerima energi yang ada di sana. Nggak sih, dibantu sama Kak Bain juga, Kak Bain kasih gambaran kira-kira pada saat kejadian itu gimana. Itu juga di Batam ya, jadi sambil kedinginan, sambil kayak kok kedinginan gitu, lebih ke ya apa ya, explore aja sih. Apalagi kan karakter Arum pada saat kesurupan berhubungan dengan karakter yang ada di situ juga kan, jadi ya sambil ngelihat gimana karakter yang lain, yang karakter yang aku sedang alami dan sedang aku rasuki gitu. Ada pasti kan adegan kesurupan itu Sebenarnya susah, gampang ya kalau aku mencoba untuk kayak ya udah mencoba untuk eksplosif aja, lalu pada saat itu aku rasain apa yang dialami sama Arum, apa yang entitas yang dimasukin ke Arum ini, apa yang mau dia sampaikan itu sih. Kalau kejadian-kejadian orang tempat syuting itu Kak, apa bener ada kerasukan beneran atau gimana gitu? Sebenarnya ada sih pas yang kita di set, jadi base camp kita itu tuh ada lumayan deket sama nggak sama tempat makeup gitu. Waktu itu aku lagi mau ganti baju, mau naik scene, terus nggak lama lagi ada salah satu pemain di Lembayung ini tuh ada yang emang punya kelebihan lah, dan maksudnya biasanya mijit gitu. Pas aku lagi lagi ganti baju, tiba-tiba kayak aku liatin aja. Memang mungkin karena aku sensitif, dia kayak ini ada apa gitu. Terus tiba-tiba pas lihat ternyata ada mutasi kecil kayak darah gitu. Ternyata dia tuh habis, jadi dia sholat tapi batuk terus gitu loh. Nah, akhirnya dibersihin, pas dibersihin ternyata baru ketahuan lah kalau dia tuh ternyata sempat wudhu di tempat yang sebenarnya sepi banget. Nah, aku nggak tahu kenapanya gitu. Karena lokasi syutingnya kita sendiri sebenarnya kalau bukan di tempat base camp itu menyeramkan sih. Bahkan ada satu kejadian, ada yang tadi bathtub tadi, menurut itu saking realnya, aku kan lumayan ada alergi debu dan lain-lain. Aku sambil tidur tuh sambil gini sampai luka. Ada itu waktu itu. Sampai ada luka. Karena kayak bener-bener kelihatan itu bathtubnya dan lain-lain, padahal bersih banget. Sebenarnya aslinya tuh itu semuanya buatan gitu. Dan bahkan kita di make sure pakai air hangat gitu-gitu, tapi tetap aja balik lagi. Berarti kayak kejadian horor yang tadi diceritain yang di Solo itu berarti ada dua tempat gitu Mas Kak, di Jogja sama di Solo penempatan Solo. Kita nggak ada Solo, kita nggak ada Solo, kita Jogja semua. Yang di pabrik yang kata. Iya, di pabrik. Nah itu di pabrik itu lumayan, padahal siang di pabrik tuh siang, tapi kayak bener-bener hawanya tuh kayak malam menurutku ya, kayak nggak tahu ya, energinya kayak langsung nggak ke pemain-pemain. Dan terus selama berapa, 24 hari kurang lebih kita di situ Kita di situ terus. terus. tapi dari kalian berdua siapa sih yang paling akhirnya punya sensitivitas lebih setelah beberapa kali horor, sekarang makin horor lagi gitu, siapa ya? Aku deh kayaknya. Apa tuh Kak? Mungkin bisa di-share? Nggak, mungkin kayak kadang kan kita kalau lagi di lokasi syuting gitu, kadang ya kayak tahu aja gitu. Kadang aku suka apa sih, kayak legean gitu atau apa itu biasanya energi buruk yang lagi terjadi sama badan gitu di sekitarnya atau apapun. Tapi ya udah, aku kadang sempat memang bertanya-tanya caranya gimana ngatasinnya, ya kayak ya doa aja dalam hati, terus kayak percaya kalau ini kita kan lagi ngejalanin sesuatu apa ya, kita lagi hanya bekerja gitu, kita tidak mengganggu, jadi semoga kita tidak saling mengganggu prosesnya gitu. Kemampuan itu dari sejak kecil atau karena kebanyakan main film horor? Nggak, karena mungkin kalau misalkan ditanya kayak tentang film horor atau apa lain-lain, aku referensinya lumayan banyak karena aku suka mistis. Karena emang dari dulu, mungkin dari kecil udah ngelihat enggak, tapi ngerasain pernah. Dengan kemampuan itu membantukah dalam main film horor atau justru menghambat atau Kalau menurutku itu balik lagi, aku naruhnya menjadi sesuatu hal yang positif untuk di horor kan. Maksudnya aku berakting horor gitu. Jadinya ya kadang ada yang aku masukin, kadang ya kita menciptakan karakternya, karena itu tugas aktor, menciptakan sebuah karakter. Tapi dari kalian berdua akhirnya jadi apa namanya,
horor itu dari kalian berdua kayak apa tuh berdua horor banget itu jadi gimana gitu nggak sih atau chill aja lah? Kayaknya kita syukurin aja. Menurutku horor itu terkadang maksudnya ada beberapa kayak misalkan bertanya mungkin sama aku sama Yayas lumayan deket gitu kayak horor terus lo nggak bosan lo nggak itu gitu, tapi kalian nggak tahu gimana itu susahnya horor loh gitu. Ada drama di situ, ada action di situ, ada semua genre film tuh ada di horor tuh. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.